Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2191 rencana bunuh diri. 2 minggu lagi berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Minos dan krunya berada sekitar 10 hari dari kerajaan mekanik ketika semua orang dalam kelompok mulai memposisikan diri mereka di sekitar pesawat luar angkasa mereka untuk menentukan momen di masa. Robot-robot kerajaan mekanik, di bawah kendali pikiran Minos, memposisikan diri mereka di samping Kaisar Stuart dan Maximilian. Siap membimbing mereka melalui apa yang perlu dilakukan agar rencana mereka berhasil. Rencana mereka sederhana. Buatlah lubang luar angkasa di salah satu dinding terowongan luar angkasa yang mereka lalui dan keluar dari lubang cacing itu sebelum lubang luar angkasa ditutup. Secara teori, hal ini akan membawa mereka ke lokasi lain di alam semesta, kemungkinan besar berada di dekat The Adaman Land, namun dengan kemungkinan membawa mereka kemana saja di alam semesta. Untuk penampilan terbaik grup, Maximilian dan Minos bersiap untuk bertindak dan mempertahankan pesawat ruang angkasa mereka. Serta mengikuti saran dari makhluk yang lebih memahami tentang lubang cacing ini dari mereka. Maximilian berada di salah satu ujung depan pesawat ruang angkasa dengan robot level 98 di sisinya, sementara Minos berada di salah satu belakang dengan 2 robot level 97. Pada saat yang sama, setiap anggota awak pesawat ruang angkasa berada di tempatnya, dengan pengontrolnya diposisikan untuk mengendalikannya sebaik mungkin. Ruth berada di area teraman di pesawat luar angkasa, sementara kemampuan bawaannya menghubungkannya dengan Minos dan makhluk asli dunia spiritual, kecuali Maximilian. Kekuatannya tidak akan pernah mempengaruhi tubuh dewa seperti Maximilian pada levelnya saat ini. Jadi, dia hanya bisa mencoba membantu para demigod di kelompoknya. Sementara itu, 2 alien yang disandera oleh dunia spiritual selama 3 dekade terakhir ketakutan setengah mati menyaksikan kegilaan yang siap diambil risiko oleh kelompok ini. Kita semua akan mati, salah satu dari mereka berkomentar saat dia dibelenggu oleh temannya di ruang kendali pesawat ruang angkasa. Apakah kamu sadar bahwa ini adalah bunuh diri kolektif? Apakah kamu pikir satu Tuhan dan Minos terkutuk akan mampu membendung distorsi spasial yang kejam yang akan mencoba menghancurkan kita? Kamu masih memiliki kesempatan untuk mengubah rencanamu dan pergi ke The Adaman Land? Kata yang lain, merasakan ketegangan saat itu. Peluangmu akan lebih baik jika kamu pergi ke dunia kami. Setidaknya kita tidak harus melewati badai berdarah dan turbulensi luar angkasa. Kelompok Minos mengabaikan keduanya sementara mereka benar-benar takut dengan apa yang akan terjadi. Mereka jelas lebih suka jika kelompok tersebut langsung ujung lubang cacing universal antara tanah Adaman dan dunia spiritual. Bagaimanapun, peluang mereka untuk bertahan hidup akan sangat besar jika itu adalah rencana Minos. Namun, meski ingin memikat orang-orang ini ke dunianya, makhluk-makhluk ini sangat takut mati jika manusia di sekitarnya mencoba memaksa mereka keluar dari lubang cacing ini sebelum ujung terowongan luar angkasa. Mereka telah mengalami pengalaman serupa dan merasakan betapa mengerikannya berjalan melewati kekacauan ruang yang belum dijelajahi. Ruang di bagian manapun di alam semesta, baik di planet maupun di ruang hampa, terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang dapat dijelajahi, di mana makhluk yang cukup kuat dapat melakukan perjalanan melalui lubang cacing, bersembunyi di luar angkasa, atau bahkan membangun wilayah yang mirip dengan kerajaan tata ruang. Dan bagian yang belum dijelajahi, di mana hampir mustahil untuk melakukan apapun. Dinding terowongan lubang cacing biasanya merupakan bagian dari ruang yang belum dijelajahi, yang sangat sulit untuk dimanipulasi, dan Anda harus sangat terampil agar tidak hancur total hanya dengan menyentuh bagian ruang tersebut. Bagian yang belum dijelajahi biasanya ditemukan di luar planet, di ruang hampa. Mengerikan sekali, dan jika seseorang secara tidak sengaja atau tidak sengaja menyentuh atau melewatinya, makhluk tersebut dapat menghadapi masalah yang tidak dapat diprediksi. Biasanya, hanya fenomena aneh dan tidak dapat dijelaskan yang menyebabkan retakan pada dinding terowongan luar angkasa. Peristiwa ini jarang terjadi, jadi sulit bagi seseorang untuk secara tidak sengaja melakukan perjalanan melalui bagian luar angkasa yang belum dijelajahi. Namun hal itu bisa saja terjadi dan disebabkan oleh tindakan yang disengaja oleh seseorang yang memiliki kekuatan setidaknya level 100. Dalam situasi ini, bagian ruang yang belum dijelajahi akan dapat diakses dengan sangat cepat, sehingga memungkinkan seseorang untuk melewatinya. Namun sesuai dengan namanya, mustahil untuk menjelajahi kawasan seperti itu. Bahkan jika seseorang melakukan kontak dengannya, dia akan segera diusir dan dibuang, bersamaan dengan hukuman yang pantas karena mengakses sesuatu yang begitu berbahaya dan kacau. Cara mereka dikeluarkan dari bagian luar angkasa yang belum dijelajahi sangat bervariasi. Luar angkasa dapat membengkokkan dan melemparkan pesawat luar angkasa mereka ke bagian lain alam semesta. Menghancurkan kapal tersebut menjadi 2 atau bahkan menyebabkan sebagian darinya hancur total. Mereka bisa dikejar oleh kesengsaraan petir hitam yang bahkan bisa mengancam para dewa.
Kemungkinannya tidak terbatas, dan kekuatan spiritual mereka bahkan bisa dihancurkan. Oleh karena itu, ada ketakutan besar pada keduanya meskipun mereka jelas tertarik untuk membawa kru ini ke The Adaman Land. Pakai sesuatu pada keduanya untuk menghentikan mereka bicara, kata Gorgon level 97 sambil menatap makhluk itu. Kemudian suara Maximilian terdengar di telinga semua orang di kapal. Kita berjarak 1 menit dari tujuan kita. Bersiaplah untuk apa yang akan terjadi. Minos mendengar hal tersebut dan tidak ragu untuk meningkatkan budidayanya ke level 94 dengan meminjam kekuatan salah satu demigod tingkat menengah di kelompoknya di dekat lokasinya. Saat para kru bersiap untuk momen terakhir dari rencana mereka, Maximilian mengaktifkan kemampuan ilahi dan menyiapkan serangan spasial yang cukup kuat untuk membuka celah di dinding transmisi spasial tempat kelompoknya terbang dengan kecepatan tinggi untuk. Dia tiba-tiba muncul di luar pesawat ruang angkasa dengan trisula emas di tangan dan mulai bergerak. Menggunakan setengah energinya untuk melepaskan pukulan yang mampu melukai parah bahkan dewa kebohongan mantan kaisar mekanik. Astaga, bila energi seukuran pesawat ruang angkasa Minos membelah terowongan luar angkasa menuju distorsi yang coba dilewati oleh kelompok tersebut. Ketika serangan ini mencapai sasarannya, Maximilian sudah kembali ke dalam pesawat luar angkasa Minos, sementara sensasi mengerikan menyebar dari arah di mana bila energinya baru saja diluncurkan dengan distorsi spasial. Sebuah retakan muncul pada posisi guncangan itu, dan kemudian sinar hitam muncul dari ruang gelap di dalam retakan tersebut. Melepaskan aura kematian yang mampu menakuti siapapun yang berada di dalam lubang cacing pada saat itu. Maximilian mengatupkan giginya dan mengarahkan kekuatan sucinya untuk melindungi kapal yang dia tumpangi, sementara Minos melakukan hal yang sama. Memanipulasi ruang di sekitar kapal untuk melindungi kelompok itu sebaik yang dia bisa. Hanya kapal inilah yang bisa melindungi mereka, jadi penghalang mereka adalah satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan saat mereka melewati celah itu. Bangkitnya dataran hitam bab 2192 tempat tidak diketahui. Saat mereka memasuki celah ruang angkasa, seluruh awak pesawat ruang angkasa Minos merasakan struktur kendaraan mereka berderit seolah-olah ada kekuatan eksternal yang besar mencoba memutarnya. Sementara itu, 3 sinar gelap menghantam permukaan pesawat luar angkasa, sebagian besar kekuatannya dilemahkan oleh pertahanan Minos, Maximilian, dan susunan pertahanan pesawat luar angkasa. Meski begitu, sebagian darinya hancur, dengan retakan muncul pada struktur yang seharusnya mampu menahan kekuatan penuh dari pembudidaya level 99. Meskipun sebagian besar pesawat ruang angkasa itu hancur, dan para kru mencoba mengarahkannya melewati kekacauan ruang angkasa yang mencoba menghancurkannya, beberapa komponen utamanya gagal. Sial, kita kehilangan sistem serangannya. Salah satu anggota kru berteriak ketika dia melihat peringatan kegagalan di pihak yang menjadi tanggung jawabnya. Seseorang harus pergi ke ruang mesin dan memeriksa situasinya. Sistem pertahanannya gagal. Pertahanan kita akan bertahan paling lama 40 detik lagi. Beberapa orang berkomentar hampir bersamaan ketika semua orang berkeringat dingin karena pengalaman mengerikan berada dalam badai spasial. Ruth merasakan anggota awak pertama yang terpengaruh oleh kekuatan kacau di sekitar pesawat ruang angkasa. Menyadari melemahnya individu-individu tersebut ketika energi spiritual dari dalam kendaraan keluar ke ruang hampa yang belum dijelajahi. Dia mengarahkan kekuatannya untuk membantu lebih banyak orang yang membutuhkannya, tapi dia fokus pada Minos karena dia merasa kekuatan suaminya berkurang. Bukan hanya Minos yang kehabisan energi, begitu pula Maximilian. Dewa telah menggunakan 50% kekuatannya dalam serangan sebelumnya, dan sekarang, untuk mempertahankan kapal, dia telah kehilangan 25% energinya lagi. Sial, berapa lama ini akan bertahan? Dia bertanya pada robot level 98 di sebelahnya, yang memasukkan energinya ke salah satu dari banyak perisai di sekitar pesawat luar angkasa. 45 detik atau lebih. Mungkin kurang atau lebih, kata robot itu. Sementara itu, Minos merasakan berbagai rasa sakit di sekujur tubuhnya, seolah jiwanya diserang. Dia tidak ragu-ragu menggunakan energi abadinya dengan salah satu teknik pertahanan berdasarkan bentuk kekuatan ini. Mengarahkan hampir semua yang dia miliki dalam upayanya untuk mempertahankan kapal dan memberikan bantuan kepada rekan-rekannya, dia membuat perisai emas tumbuh di sekitar kapal. Sepenuhnya memblokir serangan petir hitam. Namun dengan serangan berikutnya yang akan menimpa mereka, pertahanan ini akan kehilangan sebagian besar efektivitasnya. Sehingga sebagian kekuatan sinar hitam yang menyerang pesawat luar angkasa ini dapat melewatinya. Di tengah-tengah hal ini, ruang di sekitar mereka berguncang dengan aneh. Dan lingkungan di sekitar mereka berubah begitu cepat sehingga seolah-olah mereka berada di dalam kendaraan yang bergerak sangat cepat melalui area yang diterangi cahaya. Tapi mereka praktis berdiri diam pada saat itu sementara ruang di sekitar mereka berubah, menyebabkan fenomena aneh ini. Tiba-tiba, semua orang di pesawat luar angkasa mendongak seolah ada sesuatu yang mendorong mereka ke atas. Kemudian, kapal mereka menghilang dari tempatnya diserang oleh segala sesuatu di sekitarnya,
melewati portal aneh yang muncul dan menghilang dalam sekejap mata. Tak satu pun dari mereka memperhatikan detail dari apa yang terjadi. Ketika mereka tidak menduganya, mereka melihat sekeliling mereka berubah, dengan fenomena yang mencoba menghancurkan kelompok mereka menghilang. Mereka muncul di tempat yang tidak terlihat seperti ruang bebas di alam semesta. Menyadari perubahan mendadak di sekelilingnya, Minos melihat langit merah muda di luar pesawat luar angkasa. Sementara di bawah tempat mereka jatuh, ada massa besar berbintik-bintik hijau dan beberapa titik biru di sana-sini. Itu, Maximilian melihat hal yang sama seperti Minos dan terdiam beberapa saat. Tapi kemudian suara pengontrol pesawat luar angkasa, yang telah dihancurkan lebih dari 60% pada saat itu, terdengar ke semua orang. Kita terjun bebas. Kita kehilangan sistem pertahanan dan serangan serta mesin kita. Kita tidak bisa terbang. Saya ulangi, kita terjatuh. Suara gelisah seorang pria terdengar di telinga semua orang di dalam kendaraan besar yang hancur itu, yang hancur berkeping-keping, dan beberapa lainnya hilang. Sialan, apa yang akan kita lakukan? Kita harus terbang keluar dari kapal. Jika kita mendarat dengan kecepatan yang kita tuju, kita akan berakhir dengan buruk. Jangan ini lagi. Salah satu dari dua alien yang terikat itu berteriak sambil melakukan gerakan jungkir balik sebagai persiapan untuk tabrakan. Minos dan Maximilian praktis kelelahan, sehingga tidak ada yang bisa berbuat banyak untuk membantu kelompok mereka. Sementara itu, separuh kru kelelahan atau terluka, dan hanya sedikit dari kelompok tersebut yang berada dalam kondisi apapun untuk melakukan apapun. Tapi Minos cepat berpikir dan berkata, tinggalkan pesawat luar angkasa, gunakan alat pelarian atau pertahananmu untuk melindungi dirimu sendiri. Setiap orang di sana memiliki susunan yang dapat menciptakan penghalang pertahanan terhadap mereka. Sebaliknya, beberapa memiliki item yang dapat memindahkan mereka ke lokasi dalam jarak tertentu dari posisi mereka saat ini. Di saat yang sama, sebagian besar dari mereka mengenakan baju besi mirip alien yang dapat melindungi mereka dari terjatuh. Seluruh awak kapal meninggalkan pesawat luar angkasa dan melompat keluar melalui celah dan pintu keluar alternatif. Robot-robot yang kurang kelelahan dalam kelompok tersebut mencoba terbang menuju manusia yang lebih kelelahan untuk menyelamatkan mereka. Namun, ketika mereka mencoba terbang bersama individu-individu yang kurang kelelahan dalam kelompok yang mencoba melakukan hal yang sama, mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Salah satu robot mengeluarkan suara aneh saat melihat ke bawah dan merasakan tubuhnya jatuh semakin cepat. Sementara itu, seluruh kelompok melihat pesawat luar angkasa mereka jatuh dari bawah, melaju menuju tanah. Apa-apaan ini? Di mana kita? Maximilian merasa dirinya ditarik ke tanah, tidak mampu melayang di langit dunia aneh tempat mereka tinggal. Kata salah satu robot, saya tidak tahu, tapi kita seharusnya tidak menghadapi bahaya mematikan apapun di dunia ini. Udara di sini bisa bernapas, dan sepertinya ada sumber energi kuat yang bisa diserap. Namun, aku tidak bisa memperkirakan bahayanya. Bagaimana dengan kejatuhan kita? Ruth bertanya ketika dia mencoba mendekati Minos yang terjun bebas. Kata robot level 98. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menggunakan alat pertahanan dan pengelakan kita masing-masing. Jika mereka tidak membantu kita, kita semua akan mati. Meneguk, Minos mengepalkan tangannya, tidak mengerti di mana mereka berada dan mengapa mereka tidak bisa terbang di tempat ini. Namun mengetahui bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi di alam semesta, dia khawatir tentang kemana tujuan mereka. Mungkinkah kekuatan kita tidak berfungsi di sini? Dia menelan ludahnya karena ketakutan, merasa kehabisan pilihan. Sementara itu, ketinggian mereka semakin berkurang, dan mereka bisa melihat tempat kehijauan yang mereka datangi semakin dekat, di dunia dengan langit merah muda dan hutan yang tampak luas. Di saat yang tepat untuk bertindak, Minos berkata kepada semua orang. Gunakan peralatanmu sekarang. Bangkitnya dataran hitam bab 2193 sinyal dari cincin spasial. Ketika semua orang menggunakan perangkat khusus mereka, kecepatan beberapa orang berkurang drastis, sementara yang lain memiliki penghalang pelindung besar yang muncul di sekitar mereka. Tubuh lainnya tiba-tiba diteleportasi ke ketinggian yang lebih rendah dan akselerasinya dialihkan ke posisi baru. Sementara beberapa terus jatuh, tubuh mereka jatuh semakin lambat, sesuatu yang aneh pada awalnya tetapi sangat mungkin terjadi mengingat perangkat khusus mereka. Robot-robot tersebut menggunakan kekuatannya untuk menciptakan serangan kuat yang dapat memperlambat kejatuhan mereka. Meskipun mereka tidak bisa terbang untuk sementara waktu, mereka menggunakan pengetahuan matematika tingkat lanjut mereka untuk menyelamatkan diri dari jatuh bebas. 1 menit setelah meninggalkan pesawat luar angkasa mereka, kelompok Minos melihat daratan semakin dekat dengan mereka. Pada saat yang sama, mereka nyaris berhasil menyelamatkan diri. Mereka tetap jatuh ke tanah dengan kekuatan yang besar, menyebabkan gempa bumi di tempat mereka jatuh dan meninggalkan luka memar dan patah tulang di sekujur tubuh mereka. Mereka juga kehilangan sebagian besar pertahanan mereka.
yang harus mereka korbankan untuk menghindari kematian dalam kejatuhan yang luar biasa itu yang dapat membahayakan nyawa bahkan makhluk tingkat 10 tingkat tinggi sekalipun. Para robot dan Maximilian membantu Minos dan Ruth, sehingga mereka tidak terlalu menderita seperti beberapa rekannya. Meskipun mereka terjatuh dengan keras ke tanah di kawasan hutan yang telah mereka capai. Akhirnya, setelah mereka semua terjatuh di berbagai bagian hutan ini di area seluas lebih dari 8 km persegi, kelompok yang paling sedikit terluka keluar dari kawah mereka dan mulai membantu yang lain. Minos dan Ruth meninggalkan lubang tempat mereka terjatuh bersama-sama. Keduanya menunjukkan rasa sakit di wajah mereka tetapi tidak mengeluarkan suara aneh. Dia melihat sekeliling dan melihat hutan dengan pepohonan yang sangat berbeda dari yang ada di dunia spiritual, langit merah muda, dan organisme kecil yang tampak seperti serangga. Tempat apa ini? Ruth bergumam dengan suara rendah. Salah satu robot di dekat mereka mendengar ini. Saya tidak bisa menjawabnya. Tidak ada data tentang tempat ini di sistem saya. Saya khawatir kita telah jatuh ke dunia yang jauh dari The Adaman Land. Ruth mendengar ini dan melihat ke arah Minos ketika dia mendengar suara teman-temannya di dekatnya. Beberapa orang mencari banyak anggota kru mereka. Minos menyipitkan matanya saat mengamati sekelilingnya, terlalu lelah untuk menggunakan kekuatannya di sana. Namun di tengah kekhawatirannya, dia merasakan sesuatu bergetar di dalam cincin spasialnya. Dia melihat salah satu tangannya dan merasakan apa yang bergetar. Ini, bukankah itu artefak yang ditinggalkan Fahum dari Dunov untukku? Minos bertanya-tanya, merasa bahwa dia akhirnya bisa mengetahui benda luar biasa apa yang ditinggalkan oleh makhluk kuno di dunianya. Dia tidak langsung memanggilnya dari cincin spasialnya karena dia terlalu lelah untuk melakukan hal seperti itu dengan sesuatu yang hebat seperti artefak kuno ini. Minos kemudian bertanya tentang robot level 97 di sampingnya dan Ruth. Mengapa kita tidak bisa terbang sebelumnya? Apakah kekuatan kita sesuai dengan energi yang dapat diserap yang kalian sebutkan sebelumnya? Maximilian mendengar ketika dia meninggalkan kawahnya. Apakah kamu takut kami tidak dapat menggunakan kekuatan kami di tempat ini? Ya. Saya yakin beberapa tempat di alam semesta memiliki aturan berbeda, dan bentuk kekuatan dari satu tempat belum tentu berfungsi di semua tempat. Minos memberitahu pria itu sebelum mengalihkan perhatiannya ke robot yang sepertinya sedang memeriksa tempat mereka berada. Kemudian salah satu robot lainnya mendekati tempat itu bersama beberapa kru lain dari kelompok itu dan berkata, "Sepertinya bukan itu masalahnya. Saya merasa energi di sini cocok dengan kita semua, yang seharusnya tidak menyebabkan kita tidak bisa terbang lebih awal," kata robot di samping Minos. Gravitasi di sini 10 kali lebih kuat daripada di dunia spiritual dan 7,9 kali lebih kuat daripada gravitasi di tanah Adaman. Selain itu, kami berada di ketinggian, yang biasanya menyulitkan makhluk seperti kami untuk terbang di dunia manapun. Akhirnya kami kelelahan karena apa yang kami lalui sebelum sampai di sini, sehingga kapasitas kami dikurangi untuk sementara. Itu semua menjelaskan kesulitan yang kami alami untuk sampai ke sini, Yang Mulia. Robot itu menyimpulkan. Tetapi setelah istirahat dan penyesuaian, kami seharusnya bisa terbang dan menggunakan kemampuan kami seperti sebelumnya. Robot level 98 datang dan tidak setuju. Mungkin kita bisa menggunakan kekuatan kita pada tingkat yang lebih tinggi lagi setelah kita pulih dan beradaptasi di tempat ini. Saya merasa bahwa kekuatan dunia ini jauh lebih murni dan lebih mudah diserap daripada di dunia spiritual. Karena kepadatan energi alam bebas di sini tampaknya lebih dari 30 kali lipat dari apa yang bisa kita temukan di benua ilahi di dunia spiritual. Saya yakin kekuatan kita di sini akan lebih merusak daripada di planet itu. Maximilian mendengarkan dengan penuh minat sementara Minos, Ruth, dan kru lainnya menghela nafas lega. Mereka dapat membayangkan jika planet ini begitu bagus untuk ditanami, pasti akan ada makhluk kuat di sana. Itu bisa berbahaya bagi pendatang baru seperti mereka. Namun lega rasanya bisa mengandalkan kemampuan sendiri. Salah satu robot menganalisis tempat ini sementara kelompok berkumpul di mana Minos berada. Menurut perkiraan saya, planet ini 6 kali lebih besar dari dunia spiritual. Adapun keberadaan makhluk hidup, ada kemungkinan 99,8% bahwa ada makhluk di sini yang mampu mengolah dan mencapai level 100. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti berapa banyak makhluk yang ada di planet ini atau apakah ada makhluk kuat di sekitarnya. Mengingat besarnya dunia ini, makhluk kuat bisa saja berada di luar jangkauanku. Yang lebih pasti adalah kita bisa bertemu makhluk kuat kapan saja. Robot terkuat berkomentar sambil menatap Minos. Kita harus pulih secepat mungkin, Yang Mulia. Semua orang yang sudah berada di dekatnya setuju. Lalu Minos berkata, "Baiklah, kelompok yang tidak terlalu terluka akan mengamati sekeliling, mendukung yang lebih terluka, dan menemukan pesawat luar angkasa kita. Yang lain harus berkonsentrasi untuk memulihkan dan mengembangkan energi khusus dunia ini." Kelompok tersebut dengan cepat dibagi menjadi 2 kelompok.
Dengan sekitar 30 orang duduk berdekatan di atas bantal budidaya sementara yang lain berpencar untuk mengurus tugas yang telah ditetapkan Minos. Separuh dari kelompok yang tidak berkultivasi untuk sementara waktu akan tetap tinggal untuk mengamati lingkungan sekitar atau membantu merawat yang paling terluka. Sementara itu, separuh lainnya akan berpencar untuk mengejar pesawat luar angkasa mereka tetapi juga untuk sedikit menjelajahi lingkungan sekitar. Ada banyak pohon di sekitar, jadi mungkin akan ada buah yang bisa mereka petik dan menilai apakah buah itu bisa dimakan. Menemukan sumber air juga penting, karena segala jenis produk spiritual bergantung pada air sampai tingkat tertentu. Di dalam kelompok tersebut, ada pandai besi, alkemis, dokter, ahli racun, ahli susunan, dan sebagainya. Jadi, kelompok tersebut bisa memproduksi banyak barang untuk digunakan sendiri, yang tentunya bergantung pada bahan dan bahan yang sebagian harus berasal dari dunia ini. Mereka telah membawa banyak barang dari dunia spiritual. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa tempat di mana mereka tiba secara tidak sengaja itu kaya dan cocok dengan mereka, mereka tidak dapat melepaskan gagasan untuk menggunakan sumber daya lokal dalam produk mereka. Segera, lebih dari 50 orang bekerja di sekitar hutan tempat mereka tiba, tempat di mana tampaknya tidak ada makhluk kuat di sekitarnya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2194 Dunia yang Berharga. 2194 dunia yang berharga. Saat sebagian besar orang dalam kelompok Minos sedang berkultivasi, Maximilian sedang bermeditasi dengan ekspresi tersenyum di wajahnya. Dia sangat khawatir ketika dia tiba di dunia ini dan tidak bisa terbang, karena dia hampir mati saat terjun bebas sebelumnya. Namun ketika dia mulai berkultivasi, dia bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan cepat dan luka-lukanya menutup, sesuatu yang dia tahu tidak akan terjadi di dunia spiritual seperti yang dia alami sebelumnya. Dewa di dunia spiritual jarang bertarung di masa lalu dunia ini karena alasan sederhana. Memulihkan energi yang hilang sangatlah sulit, dan sebagian besar dewa memerlukan meditasi bertahun-tahun untuk memulihkan 10% hingga 20% kekuatan mereka. Tapi Maximilian telah menghabiskan hampir 100% energinya ketika dia tiba di dunia ini. Sebelumnya, dia sangat pesimis, membayangkan bahwa dia akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Meskipun tempat ini memiliki energi yang sesuai dengan cara orang-orang di dunia spiritual berkultivasi. Namun saat dia mulai berkultivasi dan merasakan energi dunia ini, dia berubah pikiran dan menjadi semakin positif. Hanya dalam 10 menit kultivasi, energinya berubah dari habis menjadi 10% dari kapasitas maksimumnya. Itu sangat mengesankan. Dia akan pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari 2 jam seperti yang dia alami. Pasti ada dewa di tempat ini? Dia berpikir sambil bermeditasi, merasa bahwa tidak akan ada kekuatan sebesar itu tanpa makhluk tingkat tinggi. Hal itu membuatnya sedikit takut, namun ia lebih bersemangat daripada takut karena ini adalah kesempatan baginya dan kelompoknya untuk menikmati peradaban tingkat yang lebih tinggi. Jadi dia terus bermeditasi, berniat mencapai 100% secepatnya, dan berangkat menjelajahi dunia ini. Sementara itu, Minos, Ruth, dan orang-orang dalam kelompoknya yang telah merasakan manfaat energi abadi dan metode penanaman bentuk energi unggul ini bahkan lebih merasakan pengaruh dunia ini daripada Maximilian. Hanya dalam waktu 10 menit, Minos merasakan seluruh luka di tubuhnya sembuh total, sementara cadangan energinya mencapai 50% penuh. Basis budidayanya adalah yang terkecil kedua di grup, dan dia memiliki metode penyerapan energi paling banyak di sana, jadi dia berada di depan semua orang dalam hal tingkat pemulihan. Namun saat dia merasa semakin kuat, dia menyadari bahwa bagian dari dirinya yang tadinya tertidur, kini terbangun, membuatnya semakin merasa seperti barang yang ditinggalkan Fahum dari Dunov. Apakah aku berada di dunia yang mirip dengan Panfuter? Dia bertanya pada dirinya sendiri, sejenak melupakan situasi di dunia spiritual untuk berkonsentrasi pada tempatnya berada. Minos tidak akan pernah meninggalkan keluarganya atau meninggalkan dunia spiritual untuk mencari tempat yang lebih baik. Namun rencana kelompoknya mungkin berubah dan beradaptasi dengan kenyataan. Jika ini adalah dunia seperti Panfuter, tidak ada gunanya mereka mencoba mencapai Irpol atau The Adaman Land secepat itu. Jika mereka dapat memperkuat diri mereka sendiri dan tidak harus bergantung pada musuh-musuh mereka, segalanya akan menjadi lebih baik bagi mereka. Minos ingin menyelidiki hal ini. Tetapi mengingat betapa cepatnya pemulihannya, dia mengesampingkannya untuk menyelesaikannya setelah dia menyelesaikan meditasinya. Anggota lain dalam kelompok ini akan sampai pada kesimpulan yang sama dan mencoba untuk tidak terlalu memikirkan peluang apa yang bisa mereka temukan di dunia merah jambu ini. Mereka berkonsentrasi untuk memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka dengan cepat. Sementara itu, kelompok yang menjelajahi lingkungan sekitar untuk memeriksa keadaan pesawat luar angkasa mereka akhirnya menemukannya. Sial, ini tidak bisa diselamatkan, kata salah satu pandai besi dalam kelompok yang baru saja menemukan sisa-sisa pesawat luar angkasa mereka. Pesawat luar angkasa itu hancur dan bahkan tidak terlihat seperti kendaraan yang mampu melintasi alam semesta.
Benda itu roboh ke tanah, tampak seperti lembaran logam setebal beberapa sentimeter, dengan banyak bagian lepas di sekitarnya. Tidak ada yang bisa diperbaiki di dalamnya, dan hal yang paling bisa dilakukan kelompok ini adalah menggunakan kembali sebagian logam yang tersisa di pesawat ruang angkasa. Jika kita ingin meninggalkan dunia ini, kita harus membangun pesawat luar angkasa yang benar-benar baru. Salah satu ahli susunan berkomentar ketika robot melihat sisa-sisa kendaraan bersama mereka. Kata robot itu, bahkan jika kita membangun pesawat ruang angkasa lain seperti itu, tidak ada jaminan kita akan bisa keluar dari planet ini. Gravitasi dan hukum di sini jauh lebih kuat daripada di dunia spiritual atau tanah adaman. Saya dengan tulus meragukan bahwa pesawat ruang angkasa biasa seperti itu milik kita akan mampu mengeluarkan kita dari sini. Kelompok yang berada di dekat kendaraan yang hancur itu tetap diam, berpikir bahwa meskipun mereka ingin segera pergi, mereka tidak akan bisa. Sementara mereka merenungkan masalah ini, kelompok yang menjelajahi wilayah tersebut untuk mencari sumber daya telah menemukan beberapa hal. Dari sungai kecil 8,5 km sebelah utara tempat kapal mereka jatuh, robot level 98 mampu mengambil air yang dapat diminum. Air ini tampaknya tidak memiliki komponen apapun yang berbahaya bagi bentuk kehidupan biologis kelompok tersebut, dan tampaknya sangat kaya akan energi vital. Jika Anda membandingkannya dengan alam di dunia spiritual, air seperti itu akan terlihat sangat mirip dengan mata air kehidupan. Namun, beberapa buah, akar, dan daun yang dikumpulkan di kawasan tersebut tampaknya mengandung bentuk energi dan zat khusus yang berpotensi berbahaya jika dikonsumsi tanpa perawatan khusus. Mereka tentu saja dapat digunakan untuk mengekstraksi kekuatan dan membuat makhluk hidup lebih kuat. Tetapi diperlukan proses khusus untuk memisahkan bagian-bagian yang menarik dari bagian-bagian yang beracun. Salah satu alkemis dalam kelompok tersebut memegang akar yang baru saja dia kumpulkan, menggunakan kekuatannya untuk memahami sifat-sifat sumber daya alam ini. Ketika dia menyadari banyaknya manfaat yang dapat diberikan kepada mereka yang mengkonsumsinya dengan benar, dia segera menyadari sesuatu yang istimewa yang menarik perhatiannya. Perasaan ini, dia mengubah ekspresi puasnya saat dia merasa seolah sedang diawasi oleh sesuatu yang sangat tersembunyi di akar ini. Saat dia mengikuti perasaan ini lebih dalam, dia memperhatikan sesuatu yang mirip dengan hubungan spiritual, sesuatu yang terhubung dengan akar itu tetapi juga dengan banyak makhluk tumbuhan lain di daerah sekitarnya. Saat dia mengikuti jalur koneksi ini, dia merasa seperti sedang diawasi, seperti sedang melihat tubuh besar makhluk tingkat tinggi. Meneguk, itu tidak mungkin, dia berpikir sambil membuka matanya, tepat sebelum dia merasakan tanah di bawahnya bergetar, dan sensasi mengerikan menghampirinya. Kemudian, sedetik kemudian, akar setajam silet muncul di bawah tempatnya berdiri, menembus tubuhnya hingga membelahnya menjadi dua, menyebabkan semua orang di area tersebut ketakutan atas kematiannya yang mendadak. Bangkitnya dataran hitam bab 2195 bahaya dunia baru. Saat akarnya menghancurkan tubuh demigod level 95 itu, kelompok kecil beranggotakan 6 orang yang sedang mengumpulkan dan mempelajari sumber daya di area itu terkejut. Orang pertama yang melihatnya berteriak dan menjatuhkan apa yang dia lakukan untuk lari dari tempatnya berada. Retakan, ketika mereka pertama menyadarinya dan mulai bergerak menuju demigod yang sudah mati atau kelompok mereka, akar yang lebih tajam muncul dari tanah. Menyerang semua orang yang menghalangi jalan mereka. Para ahli yang bergerak lebih cepat berhasil lolos dari serangan mematikan. Namun mereka yang lebih lemah dan membutuhkan waktu lebih lama untuk bergerak menemui akhir yang sama seperti alkemis level 95. Tubuh mereka ditembus oleh akar dan dihancurkan seolah-olah mereka adalah potongan besar daging rapuh yang tidak dapat menahan serangan akar yang sederhana sekalipun. Kotoran. Dari kelompok awal yang terdiri dari 6 orang, hanya 3 yang masih hidup ketika akar muncul di sekitar mereka, menyerang mereka dari berbagai sudut. 2 dari 3 pria yang berdiri mengalami luka di lengan dan kaki, lolos dari serangan fatal namun masih mengalami kerusakan pada tubuh mereka. Hanya yang terakhir dari ketiganya, yang paling jauh dari yang lain, yang berhasil lolos sepenuhnya dari serangan akar dan berlari menuju kelompok itu dengan putus asa. Kotoran, kotoran, kotoran. Ia merasakan keringatnya menjadi dingin di tengah suara bumi yang bergetar dan akar-akar yang keluar dari tanah dengan kecepatan tinggi. Dia menoleh ke belakang sejenak dan melihat pembantaian di tempat yang tadinya tampak begitu sunyi dan damai. Apa yang sedang terjadi? Dia melihat kedua temannya lolos dari serangan akar dengan lebih mudah setelah menderita luka sebelumnya. Apakah kamu baik-baik saja? Dokter bertanya ketika melihat luka di kaki dan lengan keduanya, sementara akar kecil tampak tumbuh di luka tersebut. Mata salah satu dari 2 pria itu menjadi buram, dan ketika dia membuka mulut untuk berbicara, ada akar yang menjalar dari tenggorokannya ke leher pria yang tidak terluka itu. Brengsek, hanya itu yang bisa dikatakan pria itu ketika dia merasakan sesuatu melewati tenggorokannya. Dia mati seketika setelah akarnya kembali ke tenggorokan orang yang terluka di depannya, dan dia jatuh ke tanah saat darah mengalir dari lubang di lehernya.
Serangan akar di area tersebut berhenti, dan kedua pria yang terluka itu saling memandang, mata mereka meninggalkan tampilan buramnya dan berubah menjadi hijau terang. Sekilas, keduanya pergi ke arah yang berbeda. Satu menuju sekelompok orang yang bermeditasi di dekat area itu dan yang lainnya menuju pria di dekat pesawat luar angkasa. Di tempat sisa-sisa pesawat ruang angkasa kelompok itu berada, robot bersama pandai besi dan ahli susunan melihat ke selatan, menarik perhatian sesama anggota kelompoknya. Ada yang tidak beres. Saya baru saja mendengar teriakan ke arah kelompok pengumpul sumber daya. Dia berkata sambil mencoba mengidentifikasi dengan lebih baik suara yang baru saja dia dengar. Orang-orang dalam kelompok itu mengetahui betapa canggihnya karakteristik robot-robot kerajaan mekanik itu dan tidak meragukannya hanya karena mereka sendiri tidak mendengar apapun. Jadi apa yang kita lakukan? Kata robot itu, kalian berdua dan saya akan pergi ke tempat itu untuk menyelidiki apa yang terjadi. Yang lain harus tetap di sini dan melanjutkan pekerjaan. Beberapa robot dalam kelompok meditasi seharusnya menyadari masalahnya, jadi kita tidak perlu memperingatkan mereka. 7 orang lainnya di sana setuju untuk mengikuti instruksi ini, dan 2 di antaranya segera bergabung dengan robot dan memisahkan diri dari grup. Apa yang mungkin terjadi? Salah satu dari 5 orang yang tertinggal bertanya. Ini adalah dunia baru. Bisa jadi apa saja, kata seorang kultivator level 97, merasa ini bukanlah lautan peluang bebas untuk mereka ambil tanpa risiko. Saat mereka berdiri diam memikirkan hal ini, robot dan kedua temannya telah menghilang ke dalam pepohonan. Mereka melihat salah satu kru mereka dari kelompok lain muncul di sana. Miles, salah satu pria yang paling jauh dari 4 pria lainnya dan paling dekat dengan pendatang baru berkata dengan keras, menarik perhatian semua orang. Sedetik kemudian, mata Miles memancarkan warna hijau yang sangat pekat saat akar tumbuh dari tenggorokan dan jari-jarinya. Akar ini sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka melewati tubuh pandai besi level 96 yang memanggil nama Miles. Brengsek, salah satu pria lain berteriak ketika dia menyadari ada yang tidak beres dengan Miles dan pria ini bukan lagi salah satu dari mereka. Sialan, serang bajingan itu, pria lain berteriak ketika dia mencoba bergerak. Sayangnya, dia dan semua orang di sana kelelahan. Meskipun mereka termasuk yang paling sedikit terluka dan kelelahan karena kedatangan kelompok tersebut di dunia ini, mereka masih belum cukup sehat untuk bertarung dalam kondisi terbaiknya. Ketika mereka mencoba menyerang orang yang terinfeksi sesuatu, mereka merasakan kesulitan menghadapi musuh baru ini yang tampaknya tidak terpengaruh oleh gravitasi lokal atau kelelahan yang sama seperti orang-orang ini. Segera, lebih banyak orang terluka, dan mayat baru jatuh ke tanah. Sementara itu, ketika sekitar 30 orang sedang bermeditasi, dan sekelompok kecil sedang mengamati sekeliling, orang-orang di sana telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Satu kelompok telah pergi untuk menyelidiki situasi ke arah mana para alkemis dan dokter mengumpulkan sumber daya. Pada saat yang sama, mereka yang tetap tinggal berjaga-jaga, khawatir. Di tengah-tengah hal ini, semua kultivator di area tersebut masih bermeditasi, dan beberapa individu telah memulihkan sebagian kecil dari kekuatan mereka namun masih fokus pada kultivasi. Beberapa menit akan berlalu dari tanda-tanda aneh dan tangisan pertama hingga tanda-tanda baru yang muncul lebih dekat ke area tersebut. Menyebabkan para penggarap pertama terbangun dari keadaan mereka. Ruth membuka matanya ketika dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres di dekatnya, melihat sekeliling, dan melihat beberapa penjaga yang tersisa dalam posisi tempur. Ini, apa yang terjadi? Dia bertanya pada salah satu penjaga. Sementara itu, 5 orang yang mengenakan armor Black Plain Empire muncul di pinggiran kamp, masing-masing dengan aura aneh dan tanda-tanda luka di sekujur tubuh mereka. Segera setelah kemunculannya, mereka membuka mulut mereka jauh lebih lebar daripada yang bisa dilakukan manusia spiritual, dan akar-akar aneh muncul dari mereka. Akar yang lebih mirip muncul dari jari-jari mereka dan menyerang orang-orang yang berjaga di sekitar kelompok meditasi itu. Akar-akar ini tidak sederhana dan dapat bergerak dengan sangat cepat. Meskipun kelompok penjaga di pinggiran telah bersiap menghadapi musuh, beberapa dari mereka terbunuh dan terluka segera setelah musuh bertindak. Kotoran, Ruth menyadari masalahnya dan berdiri. Segera mengambil posisi untuk membantu teman-temannya. Di tengah hal ini, individu yang bermeditasi lainnya meninggalkan negaranya untuk melihat kekacauan di sekitar mereka, yang telah merenggut lebih dari 20% kru yang telah tiba di dunia ini. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2196 Awal yang Tragis. Membuka matanya, Minos mendengar suara pertempuran di sekitarnya, langsung menyipitkan matanya dan mengerutkan kening. Dia terkejut, kaget jika mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia tidak menanyakan pertanyaan yang tidak perlu kepada orang-orang di sekitarnya atau dirinya sendiri. Berada di dunia yang tidak dikenal dan kuat, dia menilai itu sebagai masalah yang cepat atau lambat akan menghadangnya. Ketika dia bangkit dari tempat duduknya dan melihat istrinya berlari untuk membantu yang terluka di area tersebut. Dia mengaktifkan tekniknya dan menggunakan kemampuan spesialnya untuk meningkatkan kultivasi dirinya dan Ruth sambil melompat ke arah musuh yang menyerang rakyatnya.
5 musuh baru saja tiba di tempat rombongan sedang bermeditasi. Namun dalam beberapa detik setelah kedatangan mereka, kelimanya telah menjadi 7, sementara 3 mayat penjaga tergeletak di tanah, terkoyak dengan berbagai cara. Jangan biarkan akar ini menyakitimu. Tiba-tiba, sebuah teriakan datang dari dalam hutan. Mengingatkan semua orang yang sudah bertempur di pinggiran tempat itu dan mereka yang masih terbangun dari meditasinya. Robot yang rusak parah muncul dari dahan pohon sambil berteriak. Akar-akar ini menginfeksi yang terluka dan mengubah orang menjadi musuh. Saya tidak tahu persis bagaimana awalnya, tapi jika kita tidak menghancurkan mereka, mereka akan segera memusnahkan seluruh kelompok kita. Mendengar hal tersebut, Minos tidak segan-segan bertindak, menggunakan kekuatannya untuk membuat lubang hitam di sekelilingnya. Dengan cepat mengarahkannya ke jalur akar yang keluar dari ketujuh tubuh itu. Saat dia melakukannya, akar musuh berubah arah seolah-olah mereka merasakan teror atas apa yang akan mereka hadapi jika mengikuti jalur sebelumnya, menunjukkan kepada Minos bahwa melenyapkan mereka tidak akan semudah itu. Oh, dia membuka mulutnya karena terkejut melihat reaksinya. Kalian semua, mundurlah. Dia berteriak kepada orang-orang yang berdiri di sekitar mencoba menghadapi musuh. Kemudian, saat cincin hitam muncul di sekitar tubuh 7 pria yang terinfeksi, Minos memadatkan lubang hitamnya menjadi satu wilayah ruang sambil menggunakan kekuatannya untuk menarik musuh ke dalam lubang hitam di depannya. Maximilian terbangun dari meditasinya tepat ketika Minos sedang berhadapan dengan musuh, segera menyadari masalah di sekitarnya dan perbedaan antara dunia ini dan dunia spiritual. Perasaan ini, dia merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya karena lubang hitam Minos, dan dia membayangkan jika orang ini bisa menciptakan lubang hitam yang begitu kuat di dunia spiritual. Bahkan para dewa pun akan takut padanya. Meski begitu, benda-benda antara level 95 dan 98 tersebut relatif mampu menahan kekuatan Minos, meskipun mereka tidak dapat menyingkirkannya atau upayanya untuk memikat mereka ke dalam lubang hitam. Minos berkata pada Maximilian, "Bantu aku sedikit, mereka lebih kuat dari yang kukira." Maximilian tidak lagi ragu-ragu, menunjukkan kekuatan sucinya yang luar biasa saat dia bergerak untuk mendorong ketujuh tubuh itu ke arah yang sama dengan yang ditarik Minos. Dengan Tuhan yang bekerja, meskipun ia baru pulih sedikit di atas 20%, tidak mungkin orang-orang yang terinfeksi itu dapat bertahan. 10 detik setelah Minos mulai beraksi, tubuh ketujuh orang itu tersedot ke dalam lubang hitam dan terhapus seluruhnya. Hanya energi dan hukum di belakang mereka dan apa yang telah menginfeksi mereka yang tersisa di dalam lubang hitam, yang tumbuh secara signifikan setelah menelannya. Menjadi begitu kuat sehingga Minos pun merasa sulit untuk berada di dekatnya. Meski demikian, ia berhasil mengendalikan lubang hitam tersebut dan menyimpannya di perangkat khusus. Apa yang baru saja terjadi? Maximilian memandangi robot yang rusak parah dan berteriak beberapa saat yang lalu. Semua orang di kelompok itu sekarang sudah bangun dan berdiri, melihat ke arah robot yang sepertinya satu-satunya yang punya jawaban. Entahlah, semuanya bermula dari kelompok yang mencari sumber daya di sekitar. Tapi kelompok itu dihancurkan oleh apapun yang menyebabkan keributan ini, kata robot itu sambil duduk di depan kelompok penyintas. Dari lebih dari 50 orang yang tiba di dunia ini beberapa menit yang lalu, hanya lebih dari 30 orang yang masih hidup. Kata robot itu, saya tidak bisa memberitahu Anda banyak tentang bagaimana semuanya dimulai atau apa yang melatar belakangi akar-akar itu. Tapi saya dapat mengatakan bahwa kami kehilangan hampir semua pandai besi, dokter, ahli susunan, dan alkemis dalam kelompok. Beberapa dari para profesional ini tetap tinggal untuk bercocok tanam, sementara sebagian besar pergi menjelajahi daerah tersebut bersama beberapa penjaga kelompok. Jadi, hanya mereka yang tinggal bermeditasi yang masih hidup. Ruth membuka mulutnya karena terkejut saat dia melihat ke arah Minos dengan penuh perhatian. Kalau begitu, hampir mustahil untuk keluar dari planet ini dengan metode kita. Dengan jumlah kita yang ada di sini, kita tidak akan bisa membangun pesawat luar angkasa baru. Minos mengepalkan tangannya, tidak menyangka akan mengalami kerugian sebesar itu ketika mereka mengira semuanya tenang. Bahkan Maximilian sedikit terkejut, tidak tahu bagaimana menghadapi situasi tersebut. Lalu seekor gorgon bertanya, apakah tidak ada yang selamat? Mungkin ada, robot itu berkata sambil memikirkannya. Para alkemis dan dokter di luar kelompok meditasi pasti hancur. Tapi saya kembali ke sini segera setelah kelompok saya dimusnahkan, jadi mungkin saja ada seseorang dari kelompok pandai besi dan master susunan yang tersisa. Mungkin salah satu teman robot saya. Untuk beberapa alasan, akar-akar ini tidak berpengaruh pada kita, makhluk buatan. Kelompok itu terdiam ketika mendengar ini, banyak yang sedikit takut untuk terus bermeditasi, sementara yang lain takut untuk melanjutkan apa yang terjadi di sana. Minos mengambil keputusan. Kita harus mempertimbangkan bahwa ada musuh yang kuat dan aneh di dekat sini. Jadi mari kita pergi bersama ke tempat dua kelompok kita yang lain berada. Jika ada yang selamat, kami akan menemukannya di dua tempat itu.
Setelah kami lebih memahami apa yang terjadi, kami akan melihat apa yang dapat kami lakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Minos memandang Maximilian dan melihat bahwa pria itu tidak sependapat. Kemudian dia melihat satu-satunya robot di kelompoknya yang baik-baik saja dan bertanya, "Bisakah kamu membaca ingatan robot yang mati?" Robot yang berada bersama kelompok alkemis dan dokter itu pasti melihat sesuatu sebelum dia dibunuh. "Mungkin saja, tapi itu akan menghancurkan esensinya, Yang Mulia," kata robot level 98. "Tubuhnya mungkin hancur sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat membangunnya kembali. Bahkan dengan kekuatanku atas energi abadi, aku tidak akan bisa membawanya kembali jika dia lebih buruk dari orang ini," Minos berkata sambil menunjuk robot yang hancur sebagian yang telah memperingatkan kelompoknya. Segera, mereka akan mengikuti jalan menuju awal mula semuanya, di mana mereka akan menemukan satu-satunya yang selamat dari insiden ini. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2197 menemukan musuh. Sesampainya di tempat para dokter dan alkemis tadi berada, kelompok Minos bertemu dengan dua anggota krunya yang menjelajahi daerah tersebut, sebuah robot dan penduduk asli dunia spiritual. Itu adalah kelompok yang telah memisahkan diri dari tim yang telah menangani kapal kelompok tadi. Dengan berpisah dari tim itu, mereka sampai pada tempat di mana semuanya dimulai. Mereka telah lolos dari kematian bersama rekan-rekan mereka di dekat pesawat luar angkasa. Tetapi ketika orang-orang yang terinfeksi tanaman dari tempat ini kembali ke tempat ini beberapa menit yang lalu untuk mencari mereka, mereka berjuang untuk hidup mereka. Akibatnya, mereka berdua cukup lelah dan terdapat tanda-tanda pertempuran di sekujur tubuh mereka, karena kehilangan rekan mereka yang datang ke tempat ini bersama mereka. Untungnya, mereka dapat mengenali musuh sebelum mereka terkejut dengan asal-muasalnya, sehingga mereka dapat melenyapkan beberapa individu yang menyerang mereka. Dua dari mereka melarikan diri dan menuju ke kamp, di mana mereka akhirnya mati di tangan Minos dan Maximilian. Pokoknya, setelah keduanya kabur, kedua kru dari grup yang baru saja tiba di lokasi itu tetap tinggal, terlalu lelah untuk kembali ke grup. Karena tidak banyak melakukan apapun selain melihat-lihat sambil menunggu bantuan, mereka mulai menjelajahi lingkungan sekitar kawasan ini. Yang Mulia, robot itu melihat kelompok Minos mendekat dan segera menghentikan apa yang dia lakukan untuk melihat manusia dalam kelompoknya. Dia dan manusia di sebelahnya mengamati kelompok Minos dari dekat, mencari orang yang terluka. "Saat kami terpisah dari rekan kami dan datang ke sini untuk melihat apa yang terjadi, kami diserang oleh orang-orang dari kelompok kami sendiri." Manusia di sebelah robot hendak berbicara ketika Ruth selesai. Dengan kekuatan aneh dalam bentuk akar, "Ya, kami juga telah menangani beberapa di antaranya." Robot rusak parah yang memperingatkan kelompok Minos sebelumnya berkata, "Kelompok saya sedang dalam perjalanan ke sini. Tetapi kami bertemu monster-monster itu sebelum kami tiba di sini. Semua teman saya mati, dan saya mencoba kembali ke kelompok yang mulia. Sepertinya kita kehilangan beberapa teman kita." Robot lainnya menghela nafas ketika dia melihat 15 hingga 20 anggota party telah tewas dalam beberapa menit pertama mereka di dunia ini. Robot level 98 memandang ke arah orang metalik itu dan bertanya, "Apakah kamu menemukan sisa-sisa rekan kita yang ada di sini bersama kelompok dokter dan alkemis?" Robot itu mengangguk. "Iya, itu hancur. Beberapa bagiannya bisa dipasang kembali dan diakses atau bahkan digunakan sebagai suku cadang untuk kita. Tapi bahkan kekuatan yang mulia pun tidak bisa menghidupkannya kembali. Akar terkutuk di area ini menghancurkan bagian-bagian penting dari tubuhnya." Minos melihat pecahan benda logam tidak jauh dari tempat kedua orang yang selamat itu berada dan memerintahkan, "Saya ingin robot berkonsentrasi memulihkan ingatan rekan Anda yang telah meninggal. Jika kita dapat memahami bagaimana semuanya dimulai, kita dapat menemukan solusi untuk masalah ini dan mencegahnya terjadi lagi. Salah satu dari orang-orang kita pasti telah melakukan sesuatu yang memicu reaksi penduduk asli di daerah ini," kata Maximilian sambil berjongkok di samping tanah yang hancur di daerah ini, di mana masih ada mayat beberapa penduduk asli dunia spiritual. Tergeletak di sana-sini, bagian-bagian tubuh mereka berserakan sehingga sulit mengetahui tubuh siapa mereka. Pemandangan daerah tersebut memperjelas kepada kelompok yang baru tiba apa yang terjadi di sana. Entah kenapa, akar muncul dari dalam tanah dan menyerang orang-orang di sana. Akar yang sama mungkin telah menginfeksi beberapa penduduk asli dunia spiritual, menyebabkan mereka berperilaku seperti itu. Poin kuncinya adalah apa yang menyebabkan reaksi ini. Itu bukan hanya sekedar kehadiran mereka di sana karena mereka belum pernah diserang sebelumnya atau sekarang. Pasti ada sesuatu yang memicunya. Robot-robot itu segera mulai membongkar rekan mereka yang sudah mati sementara kelompok demigod dari Minos memposisikan diri mereka di area tersebut. Memperhatikan hampir semua yang ada di sekitarnya. Hanya Minos, Maximilian, dan Ruth yang bergerak dengan santai, menganalisis tubuh rekan mereka dan apa yang ada di lingkaran spasial mereka. Sepertinya mereka mengumpulkan sumber daya dan air dari tempat ini, kata Ruth ketika dia menemukan beberapa wadah dengan indikasi bahwa itu adalah sumber daya asli planet ini.
Saya ingin tahu apakah itu yang menyebabkan reaksi tumbuhan di daerah ini. Minos melihat sekeliling dengan mata cerahnya dan melihat struktur kehidupan yang kompleks di bawah tanah di area ini, sesuatu yang hanya bisa dia bandingkan dengan akar spiritual dari dunia asalnya. Mengabaikan pertanyaan Ruth, dia berkata pada Maximilian, 2 kilometer di bawah kita, ada makhluk yang terlihat seperti akar spiritual. Tapi ini agak aneh, tampaknya makhluk itu adalah makhluk hidup level 100. Oh, Maximilian mengalihkan perhatiannya ke kedalaman area tempat dia berada dan segera menemukan organisme yang baru saja diperhatikan Minos. Sepertinya begitu, tapi sepertinya dia sedikit takut padamu. Dia tersenyum ketika dia melihat akar makhluk itu yang menyusut. Minos memandang Ruth dan memberi isyarat padanya untuk menyerahkan cincin spasial yang baru saja dia pindai. Dengan menggunakan perangkat tersebut, Minos memanggil sumber dayanya sambil mengamati perilaku Ruth. Saat dia menunjukkan air yang dikumpulkan oleh salah satu orang mati di area tersebut, robot terkuat di sana berteriak. Berhenti, semua orang melihat makhluk logam itu sementara robot lainnya memahami apa yang terjadi. Orang kami yang pertama diserang sedang menjelajahi salah satu sumber daya alam di daerah tersebut. Saya membayangkan makhluk hidup di antara kami bertindak karena sikap ini. Saya tidak tahu apakah mereka tidak ingin dimata-matai atau jika itu hanya terasa tidak dihargai. Tapi menurutku kita akan baik-baik saja selama kita tidak melakukan hal yang sama. Kata robot level 98. Minos merenung sejenak sambil menyipitkan matanya. Aku penasaran, gumamnya, menarik perhatian Maximilian. Apa yang ada dalam pikiranmu? Maximilian bertanya. Minos mengungkapkan pikirannya. Coba pikirkan, rekan kita yang terluka terkena dampak dari sesuatu yang mengambil alih dan mengubah mereka menjadi musuh. Itu membuatku berpikir bahwa mungkin saja, makhluk ini telah meninggalkan sebagian dirinya pada sumber daya di area tersebut untuk menginfeksi mereka yang menggunakannya. Sumber daya. Orang-orang terkuat di sana membuka mata mereka dan membayangkan bahwa ini masuk akal. Dengan mencoba menganalisis sumber daya yang terinfeksi, sang alkemis sebelumnya telah mengetahui rencana musuh dan memicu kemarahan makhluk itu. Oh, Maximilian mengarahkan tangannya ke sumber daya yang melayang di depan Minos dan menariknya ke dirinya sendiri. Mari kita lihat apakah itu masalahnya. Dia berkata sambil menemukan sumber dayanya, tidak ragu-ragu menggunakan energi ilahi untuk mencari sesuatu yang mirip dengan apa yang telah menginfeksi teman-temannya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2198 Awal perjalanan ke Zokaro. Saat Maximilian memindai sumber daya di depannya, makhluk bawah tanah di area itu bergerak seolah-olah melihat anak-anaknya jatuh ke tangan musuh jahat. Minos melihat makhluk itu bergerak dan memperingatkan rakyatnya. Itu datang, mundur. Sementara itu, levelnya naik menjadi 94. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan avatar jiwanya dan membawa Ruth ke dalam proyeksi jiwanya. Orang-orang di area tersebut bergerak mundur saat akar-akar yang menjadi penyebab seluruh kejadian ini muncul dari tanah dan menyerang ke arah mereka semua. Tanah berguncang ketika beberapa batu pecah, dan tanaman di sekitarnya layu seolah-olah kehilangan kontak dengan sumber kehidupannya. Kemudian, makhluk aneh muncul dari tanah dan langsung menyerang Maximilian. Sepertinya aku membuatmu kesal, ya? Maximilian bergumam ketika dia merasakan besarnya ancaman di hadapannya. Makhluk bawah tanah ini, yang tampak seperti beberapa akar yang bertumpuk, kuat, sekuat beberapa dewa yang pernah dihadapi Maximilian dalam pertempuran pertama Perang Dunia. Namun makhluk ini bukanlah seorang pejuang, dan dewa manusia ini dapat merasakannya dengan jelas. Dia mengambil dari sumber daya yang dia panggil partikel kecil makhluk itu, yang menurut Minos, dapat menginfeksi orang yang mengkonsumsinya. Setelah terinfeksi, jiwa makhluk tersebut akan terdegradasi dan tubuhnya dirasuki oleh kesadaran makhluk hidup ini. Makhluk ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, tapi dia mencari sesuatu yang lebih. Ada hal-hal yang hanya bisa diakses oleh orang seperti dia dengan tubuh manusia atau dengan bergerak bebas di permukaan untuk membuat terobosan yang lebih penting. Dominasi makhluk seperti pendatang baru di dunia besar ini adalah strategi yang bagus, dan itulah mengapa ia menyerang mereka ketika ditemukan. Jika ia akan kehilangan nutrisi dan tentaranya, ia lebih memilih melakukannya dengan menghancurkan kelompok di sekitarnya. Jadi ia menyerang Maximilian dengan marah sementara akar terdekatnya, yang terhubung ke pepohonan di area tersebut, menyerang kelompok Minos. Sementara itu, Maximilian tertawa sambil mengambil trisulanya, merasa bahwa ini akan menjadi kesempatan bagus baginya untuk melampiaskan stresnya baru-baru ini. Dia memindahkan energi khusus dunia ini ke dekatnya dan melakukan serangan yang kuat, menciptakan trisula energi raksasa yang turun dari langit menuju makhluk itu. Makhluk itu menyebabkan beberapa akar tumbuh dari sekelilingnya, menciptakan perisai yang begitu kuat dan besar sehingga Maximilian mau tidak mau mengenali kekuatan musuh. Tunggu, selanjutnya, dia hendak mengatakannya ketika dia tiba-tiba merasakan alat jahat dilemparkan ke arahnya dan lawannya. Ceka, sial.
Minos, Maximilian tersentak ketika dia merasakan sensasi menakutkan dari bom lubang hitam Minos. Yang terasa begitu menakutkan pada saat bahkan dewa ini pun gemetar. Semua orang di kelompok Minos berkeringat dingin ketika mereka merasakan sensasi yang datang dari senjata mengancam Kaisar Stuart. Sebaliknya, makhluk aneh itu sendiri merasakan akarnya bergetar. Senjata itu tidak hanya menelan kekuatan para demigod tingkat menengah dan tinggi yang terinfeksi oleh makhluk itu tetapi juga cincin spasial mereka, sumber daya yang telah mereka kumpulkan. Dan hal-hal alami di dunia ini, dicampur dengan energi abadi Minos, itu menjadi bahan bakar ampuh untuk senjata pemusnah massal Kaisar Stuart. Saat semua sekutunya menjauh dari area tersebut, bom lubang hitam meledak tepat di sebelah makhluk level 100, menyapu bersih area hingga 50 km dari fokus ledakan. Ledakan tersebut membawa kekacauan di daerah tersebut, menyebabkan angin kencang menyebar dan membawa badai. Api menutupi sebagian hutan, sementara getaran di area tersebut membuat takut semua makhluk di sekitarnya. Kelompok Minos menyaksikan kekacauan itu sambil berlindung dari hembusan angin yang cukup kencang untuk menerbangkan mereka jika tidak hati-hati. Maximilian melihat ke dalam jamur asap di area tersebut dan melihat tubuh musuh masih utuh namun penuh dengan luka di hampir seluruh tubuhnya. Akarnya telah menarik diri untuk melindunginya, namun hampir semuanya telah musnah akibat ledakan besar beberapa saat yang lalu. Setelah melihat lebih dekat, makhluk itu sepertinya memusatkan perhatiannya pada Minos, yang, meskipun terlihat berlevel 94, tampaknya menjadi ancaman terbesar dalam kelompoknya. Minos terus mengawasi makhluk itu dan merasa sedikit kecewa karena dia tidak menyakitinya lagi. Tapi jika dia bisa mengalahkan makhluk level 100 dengan mudah, dia masih akan kecewa. Jadi dia segera melanjutkan, kali ini menggabungkan 3 tekniknya, penasaran untuk melihat bagaimana perilaku pedang ilahi di dunia ini. Jika lubang hitamnya telah berevolusi sebanyak ini hanya karena dia telah tiba di dunia ini, maka pedang ilahi miliknya pasti akan berevolusi 1 level juga. Maximilian tidak berkata apa-apa lagi dan bersiap untuk melakukan yang terbaik. Mengetahui bahwa musuhnya tidak mudah dan yang terbaik baginya dan Minos adalah menghabisi makhluk itu secepat mungkin. Begitu suhu di sekitar ledakan bom lubang hitam turun, keduanya menyerang makhluk yang terluka di area yang hancur tersebut. Rekan mereka berhenti melarikan diri, tidak lagi dikejar sampai ke akar-akar musuh, tidak lagi dalam bahaya senjata pemusnah massal Minos. Mereka kemudian mulai menggunakan kekuatan mereka untuk membantu Minos dan Maximilian melawan makhluk level 100. Meskipun makhluk level 100 jauh lebih kuat daripada demigod, itu tidak berarti bahwa tindakan kolektif para demigod tidak akan mempersulit para dewa. Dengan makhluk aneh itu terluka dan Minos serta Maximilian bekerja sama untuk membunuhnya, tindakan 30 atau lebih individu antara level 95 dan 99 sudah cukup untuk mempersulit musuh mereka. Makhluk itu menyadari hal ini segera setelah pertempuran dilanjutkan saat bereksperimen dengan bilah gerakan ketiga pedang ilahi dan senjata tertinggi milik Maximilian sendiri. Pada awalnya, makhluk itu akan menahan pergerakan musuh untuk beberapa saat. Namun, setelah 1 menit pertarungan, segalanya akan berubah, dan pihak Minos secara bertahap lebih unggul dalam pertarungan ini. Selama beberapa menit berikutnya, mereka akan menghadapi makhluk itu, membalaskan dendam rekan mereka yang telah terbunuh sebelumnya dan akhirnya mendapatkan mayat level 100 pertama dalam perjalanan mereka saat ini. Seperti yang kemudian mereka temukan, mayat level 100 sangat berharga bagi orang-orang setingkat mereka. Itulah akhir dari pertarungan besar pertama partai Minos di dunia baru ini. Tempat yang besar dan misterius di mana mereka akan tinggal dalam waktu yang lama dan menghadapi banyak masalah dalam perjalanannya. Itu hanyalah awal dari perjalanan mereka di Zocaro. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2199 kecepatan budidaya berbeda. Setelah beberapa menit konfrontasi di kawasan hutan ini, Maximilian, Minos, dan anggota kelompok lainnya kembali kelelahan. Namun kali ini, mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Mereka tidak akan berpisah lagi, dan segera setelah salah satu anggota kelompok mulai bermeditasi, anggota lainnya akan tetap berada di area tersebut dan memperhatikan tanda-tanda aneh. Untuk berjaga-jaga, Maximilian dan Minos memutuskan untuk tidak bermeditasi secara bersamaan. Karena Minos dapat pulih sepenuhnya dalam waktu yang lebih singkat, dialah orang pertama yang bermeditasi. Pada saat yang sama, pria level 100 tetap bersama separuh kelompok lainnya untuk mengamati area tersebut. Maximilian mengambil kesempatan itu untuk memeriksa mayat makhluk level 100 yang menyerang mereka. Tubuh ini benar-benar terlihat seperti sepotong akar spiritual. Maximilian menatap mayat itu dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apakah setiap planet, seperti dunia spiritual, memiliki makhluk seperti itu dan apakah ada kemungkinan akar dunianya bisa menjadi agresif seperti makhluk seperti itu. Namun dia tidak mendapatkan jawaban apapun atas banyaknya pertanyaan yang muncul di benaknya. Dia hanya akan semakin penasaran dengan dunia aneh ini, serta terpesona oleh realitas lokal.
Namun, dia perlahan-lahan menyadari betapa berharganya makhluk yang telah dibunuh kelompoknya setelah banyak usaha. Mayat ini mengandung sejumlah energi yang setara dengan 25% dari apa yang saya miliki dalam kondisi terbaik saya. Dia berpikir sambil tersenyum sambil menjelajahi bagian dalam akar besar itu. Jika itu masalahnya, ini mungkin berguna untuk memberi makan seluruh kelompok kita. Jika mayat tersebut memiliki energi yang cukup untuk setara dengan sepotong besar budidaya Tuhan yang hidup, maka hal itu dapat membuat perbedaan besar bagi penduduk asli dunia spiritual di sana. Dia melihat salah satu robot Minos dan mengira makhluk seperti itu mungkin adalah kelinci percobaan idealnya. Dia menunjuk sambil menatap mata salah satu robot level 97 yang berjaga. Apa yang kamu inginkan? Robot itu memandang ke arah Maximilian tetapi mematuhi pria itu ketika ia meninggalkan posisinya dan mendekati dewa ini. Perintah Minos kepada 3 robot yang tersisa di grup ini sudah jelas. Mereka harus membantu kelompok tersebut bila memungkinkan dan menerima perintah dari anggota tim selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Kaisar Stuart. Khususnya, bahkan tanpa perintah Minos, robot-robot ini secara alami menghormati Maximilian karena pria ini berada di level 100 dan dapat menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Maximilian langsung pada intinya. Bisakah Anda memakan bagian tubuh makhluk yang kita bunuh dan memberitahu saya bagaimana sisa-sisanya dapat mempengaruhi manusia spiritual? Robot itu memandangi mayat besar itu dan berpikir sejenak. Itu mungkin saja. Saya pasti dapat mengetahui apakah makhluk ini dapat dikonsumsi oleh makhluk dari kerajaan mekanik, karena saya mengetahui anatomi mereka dengan sangat baik. Tetapi meskipun saya belum banyak mempelajari manusia di dunia spiritual, saya memiliki lebih banyak informasi. Daripada peluang 70% untuk menganalisis secara akurat apa yang baru saja Anda tanyakan kepada saya. Itu cukup bagus. Maximilian memotong sepotong akar, seukuran semangka, dan memberikannya kepada robot. Konsumsilah ini dan rangkum hasilnya untuk kelompok nanti. Jika Anda menyimpulkan bahwa itu dapat dikonsumsi, tugaskan dokter dan alkemis yang tersisa untuk menyempurnakan akar ini dan menyarankan agar kelompok tersebut memilih kelinci percobaan manusia spiritual. Robot itu melihat potongan akar di tangannya dan tidak ragu-ragu menerimanya, mengindahkan kata-kata Maximilian dan segera mulai mengkonsumsi sumber dayanya. Robot tidak makan atau minum. Tapi mereka memang memiliki perut buatan, yang pada dasarnya digunakan untuk memproses sumber daya unik yang dapat dikonsumsi dan mengubahnya menjadi energi untuk esensinya. Segera setelah ia melahap bagian akar ini, robot mulai memproses hukum dan energi yang terkandung dalam akar tersebut, sebuah proses yang akan memakan waktu beberapa jam dari awal hingga selesai. Di tengah proses ini, Maximilian akan memulai meditasinya, sedangkan Minos akan menggantikannya sebagai pengamat utama kelompok. 1 jam setelah kematian akar level 100, Minos dan Ruth berdiri berdampingan, mengamati mayat makhluk yang telah mereka kalahkan sebelumnya sementara beberapa kelompok mereka masih bermeditasi. Kebanyakan dari mereka membutuhkan waktu kurang dari 1 jam di tempat ini untuk mendapatkan kembali kekuatan penuh mereka, sehingga sebagian besar dari 30 orang yang selamat telah pulih sepenuhnya. Hanya Maximilian dan sekitar 13 orang lainnya yang bermeditasi, mereka adalah orang-orang yang berjaga di awal pemulihan kedua kelompok tersebut. Saat beberapa dari 13 orang ini mendekati akhir masa pemulihan mereka, Minos berkata kepada Ruth. Bagaimana menurutmu? Maximilian ingin meningkatkan kekuatan anggota kelompok dengan benda ini. Tapi di dunia spiritual, meningkatkan kekuatan kultivator secara artifisial bukanlah ide yang baik. Ya, aku juga ragu, kata Ruth. Tetapi ini adalah dunia baru. Mari kita lihat apa yang ditemukan robot dan kemudian melanjutkan pengujiannya. Jika kita bisa menjadi lebih kuat tanpa kehilangan stabilitas spiritual, mengapa tidak? Kita berada dalam kesulitan yang cukup untuk menggunakan metode yang lebih terburu-buru. Minos mengepalkan tangannya memikirkan hal itu. Benar, kita tidak bisa bertindak seperti biasa. Selain perang, kita berada di tempat dengan makhluk tak dikenal dan kuat. Musuh berikutnya mungkin adalah musuh terakhir kita. Tapi menurutku kita akan bisa menggunakan tubuhnya untuk keuntungan kita tanpa masalah, kata Ruth sambil menatap Minos sambil berpikir. Apakah kamu tidak memperhatikan perbedaan tubuh dan jiwamu setelah berkultivasi di tempat ini hanya 2 kali? Minos menjadi lebih serius setelah dia menyadari apa yang ada dalam pikiran Ruth. Ya, perasaan yang saya rasakan saat bermeditasi adalah seperti menggunakan semacam sumber daya untuk pulih lebih cepat. Namun, saya tidak mengonsumsi apapun, dan fondasi saya tidak menjadi tidak stabil seperti yang Anda harapkan setelah menggunakan sumber daya eksternal. Menurutku berkultivasi di dunia ini lebih baik daripada apa yang kalian ceritakan padaku tentang berkultivasi di bawah pohon kehidupan di Pulau Elf. Kata Ruth sambil menunjuk ke arah mayat di depan mereka. Tetapi jika seperti itu hanya dengan mengolah energi bebas di langit, bagaimana jadinya jika kita mengkonsumsi tubuh ini? Sepertinya itu lebih kuat dari satu obat ilahi ketika kita melihat seluruh tubuhnya.
Tetapi bahkan bagian kecilnya pun harusnya lebih kuat daripada obat suci, katanya. Kita lihat saja nanti. Minos melihat ke arah robot yang masih bermeditasi. Tapi dia setuju dengan Ruth. Berkultivasi di dunia ini sangat berbeda dari apa yang biasa mereka lakukan di dunia spiritual. Jika dia bisa tinggal di sana selama 3 tahun lagi, dia yakin dia bisa mencapai level 93 tanpa menggunakan sumber daya dari luar. Itu kurang dari 40% waktu yang dibutuhkannya untuk membuat terobosan yang sama di dunia spiritual. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2200 berita buruk. Setelah berbicara dengan Ruth sebentar dan melihat beberapa pria menyelesaikan pemulihan mereka, Minos mengalihkan perhatiannya ke artefak yang ditinggalkan oleh Fahum dari Dunov. Sekarang dia tidak lagi kelelahan dan setidaknya merasa nyaman memeriksa benda ini. Dia mengambil jarak dari orang-orangnya agar tidak membahayakan mereka dan memanggil artefak besar yang ditinggalkan raksasa itu. Minos telah lama menyembunyikan artefak ini, tetapi sekarang situasinya tidak mudah dan menunjukkan tanda-tanda aneh, dia tidak dapat menyembunyikannya lagi. Jika itu bisa membantu kelompoknya, dia tidak akan keberatan mengungkapkannya kepada semua orang. Segera setelah budidayanya mencapai puncak level 94 dan dia mengaktifkan avatar jiwanya. Minos melihat artefak yang dikenakan Fahum dari Dunov di salah satu pergelangan tangannya muncul di hadapannya. Benda seperti itu sebesar rumah dibandingkan dengan ukuran dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Namun ukurannya tidak menjadi perhatian kelompok tersebut saat kemunculannya. Saat mendarat di tanah, benda emas berukuran cukup besar dengan kristal di tengah dan 2 bukaan di ujungnya bersinar terang. Energi bebas dari daerah sekitar dengan cepat masuk ke dalamnya, seperti air masuk ke saluran pembuangan yang baru tersumbat. Semua orang di kelompok Minos mengalihkan perhatian mereka ke artefak tersebut, terutama 2 robot yang berjaga. Artefak ini, teleskop kuno, robot level 98 bertanya dengan penuh minat, melihat perangkat diisi ulang tanpa perintah Minos. Teleskop. Minos membuka mulutnya dengan rasa ingin tahu. Teleskop adalah perangkat yang memfasilitasi pengamatan alam semesta, yang mulia. Tidak ada perangkat seperti itu di dunia spiritual, namun kerajaan mekanik memiliki beberapa di antaranya di planet yang sudah didominasinya. Dengan artefak jenis ini, kita dapat mengidentifikasi target potensial di seluruh alam semesta, menemukan area yang menarik atau berbahaya untuk dikunjungi. Dan bahkan menemukan lokasi kita berada dalam kaitannya dengan bagian lain yang diketahui di alam semesta. Kata robot itu dengan sangat antusias. Makhluk buatan di Daadaman Land memiliki kepribadian dan kesukaannya masing-masing. Mereka akan tertarik pada sesuatu yang penting atau menarik seperti halnya makhluk biologis tertarik pada topik yang sama yang mereka minati. Dengan artefak seperti itu, kita bisa mengetahui keberadaan kita dan memperkirakan tingkat sebenarnya dunia ini. Oh, Ruth memandang Minos sambil tersenyum, kabar baik pertama bagi mereka. Dunia ini jelas menarik bagi mereka karena peluang yang dimilikinya. Namun dengan adanya peluang ini muncullah banyak bahaya yang harus mereka khawatirkan. Mereka juga tidak bisa tinggal di sana tanpa mengetahui informasi tertentu karena mereka memiliki misi yang harus dipenuhi, menyabotase rencana kerajaan mekanik untuk dunia spiritual. Oleh karena itu, item yang baru saja dipanggil Minos memiliki manfaat yang sangat besar dibandingkan semua yang telah mereka lihat sejauh ini. Bagaimana kita menggunakan ini? Minos bertanya ketika dia merasakan benda itu menyedot energi dalam jumlah besar, seperti lubang hitam tanpa batas. Pertama, kita harus membiarkan perangkat ini mengisi dayanya sendiri, yang mulia. Kata robot itu, sudah sangat tua dan sudah lama tidak digunakan. Biarkan terus seperti ini. Kalau sudah stabil, saya akan memandu Anda untuk mengaktifkannya. Minos setuju dan segera menjauh dari item tersebut untuk membiarkannya menyelesaikan apa yang baru saja dimulai. Setelah setengah jam, teleskop kuno Fahum dari Dunov akan mencapai daya penuhnya, berhenti bersinar karena ukurannya menyusut, dan secara bertahap bergerak menuju salah satu pergelangan tangan Minos. Artefak ini telah melekat pada Minos beberapa dekade yang lalu, jadi hanya dia yang bisa menggunakan dan memanipulasinya. Sebelumnya, ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kekuatannya karena kondisinya, tanpa bentuk energi yang sudah tidak ada lagi di dunia spiritual. Tapi sekarang, di dunia di mana energi yang ada kompatibel dengannya, ia pulih dan segera menunjukkan fungsinya. Saat benda itu menempel di salah satu pergelangan tangan Minos, dia segera merasakannya aktif tanpa dia memerintahkannya, menyebabkan dia mendekatkan lengan kanannya ke matanya saat lensa terbentuk satu demi satu di kristal artefak. Minos memandang melalui langit merah muda dunia ini, memperhatikan untuk pertama kalinya dalam hidupnya alam semesta tanpa hambatan apapun di jalannya. Merasakan kekuatan bebas di seluruh alam semesta, wilayah yang kaya energi, wilayah lain yang miskin, serta planet dan bintang. Beberapa planet dan bintang hanyalah benda langit yang tidak memiliki aktivitas. Tetapi yang lain tampaknya bergetar secara ajaib, menunjukkan kemungkinan penanaman dan hal-hal fantastis pada mereka. Hebat, dia berkomentar sambil senyuman muncul di bibirnya untuk pertama kalinya sejak kematian Isabella.
Memang benar, robot level 98 di sebelah Minos berkomentar dengan nada tertarik. Setelah membiarkan tuannya bermain dengan artefak itu beberapa saat, robot itu menunjuk. Yang mulia, mohon, agar kami mengetahui di mana kami berada, Anda harus memperbesar jendela bidik teleskop Anda terlebih dahulu. Dikatakan ketika ia membentuk sesuatu yang berbentuk teleskop dengan energinya sendiri dan menunjukkan kepada Minos bagaimana melakukan apa yang dimintanya. Kemampuan analitis robot kerajaan mekanik sungguh luar biasa. Hanya dengan pengamatan singkat Minos yang bermain dengan item itu, level 98 ini mempelajari cara menggunakan artefak tersebut. Minos mengikuti instruksinya dan segera meminta item tersebut menunjukkan ruang tersebut kepada orang lain di area tersebut. Robot itu terus membimbingnya, secara bertahap membuat teleskop tidak lagi menunjukkan alam semesta besar dan lebih banyak menampilkan tata surya di mana planet besar ini berada. Robot tersebut juga melihat galaksi tempat tata surya tersebut berada hingga ia mengidentifikasi galaksi tempat The Adaman Land dan Irpol seharusnya berada. Seperti yang diharapkan, kita masih jauh dari tujuan kita. Dikatakan setelah beberapa saat, di mana sebenarnya kita berada? Ruth mendekati mereka, kata robot itu. Saya tidak tahu planet apa ini atau di tata surya mana. Tapi kita berada di galaksi Omega Hyperion dekat nebula kepingan salju. Satu-satunya yang memahami pentingnya informasi ini adalah dua penduduk asli The Adaman Land, yang menjadi pucat saat mendengarnya. Tidak mungkin, mereka berdua mengatakan hal yang sama. Maksudnya itu apa? Ruth bertanya dengan aneh. Kata robot lain, kita berjarak sekitar 2 miliar tahun cahaya dari The Adaman Land. Tanpa lubang cacing universal, mencapai kerajaan mekanik akan memakan waktu 2 miliar tahun. Tetapi bahkan dengan lubang cacing universal antara sini dan tujuan kita mungkin tidak akan pernah mencapai kerajaan mekanik di sisa hidup kita. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.